Kemarin kita belajar tentang satu tema tentang Tuhan melihat hati. Kasih tahu kiri kanan dulu, temanya Tuhan melihat hati. Kasih tahu kiri kanannya ya, supaya kita nanti ingat kalau ditanya sampai di rumah tadi temanya apa gitu ya. Temanya tentang Tuhan melihat hati. Nah, perjalanan pertama kronologis dari apa yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu adalah demikian, saudaraku, bahwa Tuhan itu menghendaki, Tuhan sangat menghendaki, Tuhan itu sangat ingin melihat, menyaksikan saudara dan saya mengalami kemajuan demi kemajuan. Dan kemajuan itu nyata bisa dilihat dan dirasakan oleh banyak orang, oleh orang-orang di sekitar kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita bisa berkata, oh bener ya, si A itu dulu begini yang negatif. Sekarang dia sudah baik, dia sudah berubah, kelihatan kemajuannya. Oh dulu dia orangnya suka tersinggung, suka marah, tapi sekarang beda ya, lebih sabar, lebih apa ya, kita lihat progresnya. Itu yang Tuhan kehendaki dalam seluruh bidang kehidupan kita, dalam karir kita, dalam studi akademik kita, dalam pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan, dalam semuanya Tuhan mau, Tuhan menghendaki, sangat menghendaki saudara mengalami peningkatan demi peningkatan, kemajuan demi kemajuan, progres demi progres. Yang mengerti katakan amin sampai di sini. Nah, untuk itu saudaraku, ya, tentunya kita harus tahu, kita harus paham bagaimana Tuhan itu membuat saudara dan saya bisa mengalami kemajuan demi kemajuan. Ada satu firman Tuhan berkata seperti ini dalam 1 Korintus 3:6 ayat 6 ya, 1 Korintus 3 ayat 6 saya kutip ya, ayat ini. Ini ditulis oleh Paulus. Paulus berkata begini, aku Paulus menanam, Apolos ini mewakili hamba-hamba Tuhan yang lain yang menyirami atau yang memupuki ya. Tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Jadi dari siapa pertumbuhan itu, saudaraku? Datangnya dari siapa pertumbuhan itu? Dari siapa? Tuh, belum udah. Oke, saya ulang ya. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Siapa yang memberi pertumbuhan? Tuhan. Tuhan yang membuat kita bisa maju, Tuhan yang membuat kita bisa berkembang apapun yang kita kerjakan. Pelayanan saudara, studi saudara, karir pekerjaan, karir usaha saudara bisa maju, kerohanian saudara bisa bertumbuh. Itu Tuhan yang menumbuhkan. Tetapi jangan lupa ya, ada yang menanam, ada yang menyiram, baru ada pertumbuhan. Jadi tidak ujuk-ujuk sekonyong-konyong. Jadi pertumbuhan saudara, perkembangan saudara itu ya tergantung dari diri kita dulu. Kita ini sebagai ladang, kita ini sebagai tanah, mau nggak ditanami dengan segala yang baik, nilai-nilai firman, ya kan, pengajaran-pengajaran tentang firman, mau nggak kita menyediakan, memberikan hati kita, hidup kita untuk ditaburi, untuk ditanami, untuk dimasuki segala hal firman yang baik, firman yang memberikan kuasa dampak buat hidup kita. Mau nggak kita? Mau nggak kita menerima hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman? Sudah mau nggak menerima dengan lemah lembut firman itu? Seperti Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram. Kalau kita sebagai tanah nggak pernah memberikan hati kita, nggak pernah memberi diri kita untuk mau ditanami, untuk mau bertumbuh, untuk mau diperlengkapi, untuk mau diajar, maka pertumbuhan tidak terjadi, saudara. Karena pertumbuhan terjadi, Tuhan menumbuhkan ketika ada yang menanam, ada yang menyirami. Jadi ada satu sinergi, ada satu kolaborasi, ada satu kerjasama antara kita dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ada ayat berikutnya saya kutip lagi, Mazmur 75
sebagai tambahan, sebagai referensi tambahan. Mazmur 75 ayat 6 sampai 7 berkata begini, sebab bukan dari timur atau dari barat, bukan dari padang gurun datangnya peninggian. Nah, artinya bukan dari dunia, bukan dari orang-orang tertentu, tetapi dikatakan, tetapi datangnya peninggian itu adalah dari Allah, dari Tuhan. Jadi jelas dua ayat yang kita baca ini mengkonfirmasi kita, meneguhkan kita bahwa peninggian, promosi, kemajuan, hidup yang maksimal, pencapaian yang maksimal itu bisa saudara dan saya alami. Tetapi semuanya itu harus ada kerjasama antara saudara dengan Tuhan. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Nah, kita belajar kemarin satu contoh, satu bukti di Alkitab, bagaimana Tuhan meninggikan seseorang yang bernama Daud. Ketika dia diurapi, diangkat jadi raja, pengurapan seorang raja. Ketika 7 orang saudara-saudaranya dengan semua keberadaannya yang menurut orang, menurut dunia dia pantas, dia layak jadi raja, tetapi di mata Tuhan semuanya tidak, kata Tuhan, bukan mereka. Ada satu pribadi yang sedang menggembalakan kambing domba ayahnya. Dipanggillah Daud yang masih kemerah-merahan. Dan Tuhan berkata kepada Samuel, dunia manusia melihat rupa, melihat penampilan, melihat ya semua keberadaan luar, katakan. Tetapi Tuhan melihat hati. Dalam terjemahan yang lain ada ditambahkan begini, Tuhan melihat pikiran dan hati seseorang. Jadi jelas kesimpulannya sekarang sampai titik ini, ya roadmap-nya tadi sampai di titik ini jelas sekarang. Untuk saudara bisa mengalami kemajuan, mengalami hidup yang maksimal, maka Tuhan melihat hati dan pikiran saudara dan saya. Ini syarat utama, ini syarat yang mutlak bagi Tuhan. Bukan soal penampilan, bukan soal kepandaian, bukan soal kekayaan, bukan soal karisma, bukan soal apa dan siapa di belakangnya, bukan. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan lebih melihat pikiran saudara dan hati saudara dan juga saya. Karena itu persiapkan hal ini untuk sebuah kemajuan yang ingin saudara capai, untuk sebuah peningkatan, untuk sebuah promosi yang saudara mau capai, yang sudah mau raih. Saudara harus mulai hari ini persiapkan hati saudara dan pikiran saudara, karena itu yang akan dilihat oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Ini berhubungan dengan karakter, ini berhubungan dengan attitude, sikap, cara hidup kita, cara kita mengelola masalah. Ini penting di hadapan Tuhan. Daud sudah membuktikan, dijadikan sebagai contoh oleh Tuhan bahwa betul Tuhan tidak memilih saudara-saudaranya yang gagah, yang luar biasa, punya pengalaman, punya kepandaian. Tapi Tuhan tidak, kata Tuhan. Tapi Tuhan lebih mengambil Daud yang hatinya, yang pikirannya, Tuhan menilai, Tuhan menganggap Daud ini lebih punya karakter. Kemarin kita lihat ya sama-sama di Mazmur 25 sebagai referensinya tentang Daud. Kita mau belajar tentang hatinya Daud itu seperti apa kok sampai itu Tuhan perhitungkan.
sampai sedemikiannya? Apa sih yang menarik dari hati Daud bagi Tuhan? Mari kita lihat yang pertama sebagai review sebentar ya, pendek saja. Yang pertama kemarin kita lihat adalah hati Daud itu adalah hati yang percaya. Hati yang percaya, katakan sama-sama, hati yang percaya. Ini modal utama yang harus saudara miliki, modal penting yang saudara harus punya, hati yang percaya. Sebelum saudara mengalami kemajuan dari Tuhan, Tuhan promosikan saudara dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Miliki hati yang percaya. Mungkin saudara berkata, wah saya sudah percaya sama Tuhan. Tetapi percaya seperti apa yang Tuhan kehendaki? Kemarin kita belajar dalam konteks Mazmur 25 ini. Daud mengekspresikan kepercayaan hatinya kepada Tuhan dengan cara pertama, dia menanti-nantikan Tuhan. Hari-hari ini apakah saudara masih menanti-nantikan Tuhan? Apakah saudara saat ini sedang berusaha dengan cara kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, di saat kita mungkin mendesak dalam kebutuhan ekonomi kita, mendesak dalam hal keuangan finansial kita? Apakah hari-hari saudara masih tetap menanti-nantikan Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita lakukan di tengah kondisi kita terdesak dengan kebutuhan finansial? Atau sudah malah cari cara yang lain, berinvestasi misalkan, atau hutang sana hutang sini, atau apapun dari lubang untuk lubang, pakai segala daya pikiran saudara kerahkan semuanya, saudara tidak menantikan Tuhan, saudara nggak ikuti caranya Tuhan, akhirnya terjebak. Saudara pikir, wah ini menarik, sebuah investasi yang menarik. Ternyata malah kejeblos di situ. Kenapa? Karena kita nggak sabar, nggak menantikan Tuhan. Kita hanya tergiur dengan iming-iming. Inilah kelemahan manusia di sini yang dimanfaatkan oleh banyak predator di luar sana, saudara. Ya makan gratis lah, ya BBM gratis lah, ya apa semuanya pengennya gratis, tertarik, tetapi kita terjebak akhirnya. Semua pinginnya gratisan. Ayo belajar hari ini, ekspresikan kepada Tuhan, buktikan bahwa saudara punya hati yang percaya dengan saudara menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan artinya apa? Yang pertama kita kemarin belajar, menantikan Tuhan itu artinya tidak meninggalkan. Daud berkata, artinya percaya dia menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan tidak dipermalukan. Daud berkata begitu. Selanjutnya Daud berkata, tetapi orang yang berkhianat atau orang yang meninggalkan, orang yang tidak setia, dia menerima hukuman. Ini arti dari kata menantikan yang dimaksud oleh Daud sebagai penulis. Jadi ketika Daud menulis aku menanti-nantikan Tuhan, artinya Daud itu tidak meninggalkan Tuhan. Daud tidak meninggalkan kebenaran firman-Nya. Daud tidak meninggalkan caranya Tuhan dengan cara dia cari cara sendiri. Enggak, saudara. Bagaimana Daud pernah diperhadapkan, diberikan peluang dalam tanda kutip. Orang berkata ini peluang, kata orang-orang Daud di belakangnya. Ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, saat itu Saul tertidur, Daud sudah ada di pinggirnya. Sampai tinggal jelek sudah melewat itu, Saul mati. Pengikutnya ngomong ini kesempatan baik. Dia udah kejar-kejar kamu, istilahnya begitu, untuk bunuh engkau Daud. Ini kesempatan, seolah-olah kita lihat, wah Tuhan kasih kesempatan ini. Tapi Daud nggak berani. Aku tidak akan mengusik orang
nggak berani senggol, aku nggak berani mengusik. Dia hanya potong puncak jubahnya sebagai bukti. Ketika berhadapan dengan Saul, Daud hanya tunjukkan, ini puncak jubah. Kalau aku mau bunuh kamu waktu itu aku bisa, tapi aku nggak lakukan itu. Daud nggak pakai cara sendiri, saudara. Inilah bukti Daud itu menantikan Tuhan. Nggak pakai cara, kepandaian, pengalamannya, atau masukan-masukan dari orang-orang yang nggak mengenal firman, yang nggak tahu firman. Daud tetap pegang teguh ajaran firman Tuhan. Dan dia strike dan berjalan tegak lurus dengan firman. Ini yang Tuhan mau, hati yang percaya seperti itu. Hari-hari sudah sedang diperhadapkan dengan situasi apa, tetap menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan dan tidak meninggalkan firman-Nya, pengajaran firman-Nya maksudnya, petunjuk-petunjuk firman-Nya, jalan-jalan firman-Nya tidak kita tinggalkan. Sekalipun seolah-olah itu peluang kesempatan, wah ini kesempatan baik untuk saya korupsi, ini kesempatan baik untuk saya mengambil keuntungan yang sangat besar. Tetapi kalau itu tidak dikenal Tuhan, itu cara yang kotor, jangan diambil, saudara. Itu namanya menantikan Tuhan. Amin. Ya, tidak meninggalkan Tuhan. Menantikan yang kedua artinya tetap melakukan tugasnya, tetap melakukan fungsinya, tetap melakukan tanggung jawabnya, sekalipun tidak ada yang melihat, sekalipun tidak ada yang mengawasi, kita tetap mengerjakan bagian kita. Ini kalau sudah praktekkan di tempat kerja, salah satunya saudara akan diangkat oleh Tuhan melalui pemimpin yang ada di tempat pekerjaan saudara. Sekalipun sudah tidak dilihat oleh pengawas, tidak dilihat oleh pemimpin regu, apa-apalah namanya di pabrik atau di kantor atau di mana, sudah tetap lakukan tugas. Sudah selesaikan tanggung jawab saudara, pasti saudara akan mengalami promosi. Saya waktu kerja di PT KHT Ranca Ekek Kabupaten Sumedang, saya pernah jadi pengawas, saya pernah jadi kepala shift, saya pernah jadi wakil kepala bagian. Jadi saya tahu, saudara, siapa orang-orang yang perlu diangkat, dipromosikan. Seolah-olah saya sepertinya sibuk membantu pekerjaan mereka, tapi saya sambil menilai, mengamati orang-orang yang karakternya baik, orang-orang yang tulus, orang-orang yang benar-benar menyelesaikan tanggung jawab tugasnya, orang-orang yang bisa dipercaya. Dikasih tugas A selesai, kasih tugas B selesai, kasih tugas C selesai, semua yang diberikan tugas dia selesaikan. Ini layak diangkat orang ini, layak dipromosikan, layak diberikan penghargaan, saudaraku. Kalau orang dunia manusia aja bisa tahu bagaimana cara memberi penghargaan, apalagi Tuhan kita. Amin, saudaraku. Praktekkan ini, saudaraku. 1,5 tahun saya kerja di PT KHT, langsung promosi, saudara. Cepat sekali. Saya mau tularkan ini kepada saudara. Amin, saudara. Ya. Ini share experience, share pengalaman, sharing life, sharing kehidupan. Saya berikan kepada kita di dalam kesempatan ini. Ayo, saudara, miliki rasa tanggung jawab kepada apa yang ditugaskan kepada kita. Jangan lalai, jangan anggap remeh, saudara. Apalagi kalau menyangkut pelayanan. Urusan kita sama Tuhan loh, saudara. Urusan sama manusia aja bisa jadi masalah, saudaraku. Saudara datang telat terus misalkan dalam pekerjaan, gimana, saudaraku? Jadi panjang urusan. Jadi masalah kan, apalagi sama Tuhan. Nah, inilah yang namanya menantikan. Artinya nggak pasif. Menantikan di sini nggak pasif, tapi aktif melakukan tugas
integritasnya. Yang ketiga, dapat dipercaya. Siapakah pengawas, siapakah pengurus rumah yang bijaksana, yang setia? Artinya setia itu dapat dipercaya. Jadi menantikan itu dapat dipercaya. Kenapa? Karena pengurus rumah ini ditinggalkan oleh sang tuannya pergi dan tidak tahu kapan kembalinya, kapan pulangnya tuannya ini. Tapi pengawas yang diberi tanggung jawab untuk mengurus rumahnya, dia dapat dipercaya. Gak ada yang rusak, gak ada yang hilang, apa semua beres semuanya. Ada yang rusak dia perbaiki, ada apa dia benar. Ketika tuannya datang tiba-tiba, sekalipun datang malam hari, tengah malam, dia bangun dan dia bisa buka pintu. Inilah yang Tuhan mau, hati yang percaya yang seperti ini. Sekarang yang kedua, kita lihat ayatnya, Mazmur 25 ayat yang keempat. Demikian dikatakan, Mazmur 25 ayat keempat, ya bisa ditunjukkan ya. Yuk kita baca sama-sama supaya nggak ngantuk ya. 1, 2, 3. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Nah, ini ekspresi yang kedua. Kalau tadi Daud menanti-nantikan, sekarang yang setelah dia menantikan, dia step yang kedua, dia berkata begini, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, tunjukkanlah itu kepadaku. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini saya berikan buat perbandingan, berkata seperti ini, tunjukkanlah kehendakmu ya Tuhan, nah, ya, kepadaku. Nyatakanlah apa yang harus kulakukan dari kehendak itu. Tuhan nyatakan kehendaknya, ini kehendakku, tapi Daud berkata begitu juga. Sekarang Tuhan nyatakan apa yang harus aku lakukan. Ajari aku, tuntun aku untuk melakukan kehendakmu itu. Saya berikan contoh begini saudara. Kalau saudara traveling katakannya, entah ke Bali, entah kemana lah pokoknya, saudara traveling nggak tahu tempat tujuan tempat wisata itu, saudara nggak tahu, belum pernah tahu. Tentu saudara punya guide, saudara cari seorang guide, amin saudaraku, ya. Seperti waktu saya ke Tanah Perjanjian, ada seorang guide dari orang Israel sana yang dia bisa berbahasa Indonesia. Jadi guide-guide di Israel itu banyak yang bisa berbahasa Indonesia, saudara. Nah, guide ini dia selalu ada di depan, gak pernah di belakang, saudara. Ya. Guide ini menuntun sekitar 40 orang rombongan kami waktu itu, kurang lebihnya. Dia di depan. Waktu guide-nya jalan, kita jalan. Dia tunjukkan kemana rutenya. Waktu Via Dolorosa, dia di belakang, dia di depan, kita di belakang. Dia berhenti, kita berhenti. Dia ngomong, kita dengerin. Itulah guide. Nah, seperti itulah kita mengikut Tuhan. Hati percaya kayak gitu yang berikutnya. Tunjukkan jalan. Artinya kita tuh harus punya guide. Ikuti terus apa yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan tidak menuntun kita dalam bentuk wujud manusia. Oh ini Tuhan, enggak. Karena Tuhan enggak kelihatan. Tapi Tuhan bisa tuntun kita dengan berbagai cara. Ikuti caranya Tuhan itu selalu. Salah satunya lewat firman ini cara Tuhan menuntun kita. Firman Tuhan yang kita dengar ini cara Tuhan menuntun saudara dan saya. Saudara perlu seperti ini. Tuhan terus punya hati yang seperti ini. Tuhan tunjukkan kehendakmu. Ketika saudara mengalami persimpangan jalan, saudara mengalami dilema, mau ngambil keputusan seperti apa, saudara terhubung sama Tuhan. Tuhan, apa kehendakmu dari peristiwa ini? Apa yang engkau mau dari peristiwa yang aku alami ini Tuhan? Tunjukkan jalannya, aku harus bagaimana. Sebuah ilustrasi, saudara, sebuah ilustrasi untuk kita membantu kita bisa memahami dari konteks Mazmur 25 ini, ayat yang kelima ini. Saudara bisa bayangkan, sekarang bayangkan sebentar ya.
Ketika saudara sedang berjalan di tengah kegelapan, anggap aja malam ya, kalau kemarin ya malam tuh, kemarin kita persiapan di tempat ini kan gelap tuh, ya kan? Saudara bayangkan ada dalam tengah kegelapan, atau sudah merem aja dalam kegelapan. Saudara bayangkan sudah ada dalam keadaan seperti itu, ya, kebingungan, nggak tahu harus kemana, melangkah takut, lakukan apa sesuatu takut. Saudara bayangkan dalam keadaan seperti itu, nggak tahu apa-apa. Disitulah seperti itulah Daud kira-kira. Daud memohon kepada Tuhan, namun Daud memohon kepada Tuhan untuk membimbingnya. Ketika sudah mengalami kondisi seperti ini, apakah saudara masih minta sama Tuhan, Tuhan bimbing aku? Masih ada yang ingat sama Tuhan ketika sudah mengalami persoalan? Wah, tentu dong, masih. Apakah sudah masih ingat sama Tuhan ketika sudah mengalami berkat yang berlimpah? Nah, pertanyaan kedua kan seperti itu, ya kan? Tapi Daud ini luar biasa. Dia tetap meminta Tuhan membimbingnya, menunjukkan jalan yang benar tadi. Ketika sudah mengalami godaan untuk tadi korupsi, untuk berbuat curang, nggak jujur dan sebagainya, ada kesempatan untuk menipu misalkan, untuk nggak jujur. Saudara ambil itu atau enggak? Atau saudara minta sama Tuhan, Tuhan, biar aku tetap berjalan dalam jalan-Mu. Tunjukkan aku jalan-Mu, Tuhan. Dan aku bisa berjalan tetap di jalan itu. Saudara ambil kesempatan untuk berbuat curang, ambil kesempatan untuk menipu. Itu pertanyaannya. Saudara akan diperhadapkan dengan hal itu. Saya juga sama, akan diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu. Kuncinya di mana kita sekarang, hati kita, bagaimana hati kita, itu yang menentukan. Ketika tantangan terjadi, ya kan, seperti di awal cerita dari saya tadi, kesulitan keuangan finansial, banyak tanggungan di luar, bagaimana? Pilihan apa yang saudara akan ambil dari kondisi yang itu yang seperti saudara alami itu? Jadi bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Jadi maksud dari penulis ini, ya kan, dari Daud ini, Daud itu adalah dia tetap mau berjalan dalam kebenaran Tuhan, dalam kebenaran firman-Nya. Daud tetap berharap Tuhan tetap mengajarnya. Nah, hati Daud seperti inilah yang harus kita miliki, saudara. Menanti-nantikan Tuhan artinya apa, saudara? Dikatakan begini, makna dari menanti-nantikan Tuhan, ya, sepanjang hari. Kan Daud bilang, aku menanti-nantikan Tuhan sepanjang hari. Artinya apa? Maksudnya Daud apa? Ya, kita harus mengerti. Ketika kita belajar firman, baca firman, kita harus mengerti salah satunya apa sih maksud dari penulis. Apa sih yang sedang dialami oleh penulis waktu menuliskan hal itu? Kita harus mengerti, pahami. Caranya bagaimana? Kita harus baca keseluruhannya, itu yang pertama. Kalau nggak ketemu, sudah bisa cari referensi dari aplikasi-aplikasi study Bible yang ada. Sudah bisa cari di situ. Artinya apa? Daud ketika aku menanti-nantikan Tuhan, Daud berkata bahwa aku ingin selalu dekat dengan Tuhan. Aku ingin selalu dekat dengan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan artinya ingin selalu dekat dengan Tuhan. Kebanyakan ketika kita sukses, kebanyakan orang ketika menderita, gak lagi mau menantikan Tuhan, gak lagi mau dekat dengan Tuhan. Banyak contoh, banyak bukti. Ketika orang sukses, tambah repot, tambah tender, tambah pekerjaan, tambah sibuk, lupa sama Tuhan, gak ingat sama Tuhan, menjauh dari Tuhan. Promosinya gak panjang umur. Yang begini promosinya gak panjang umur, saudaraku, ya, pendek umurnya. Daud ingin selalu mengandalkan Tuhan. Menantikan Tuhan artinya mengandalkan Tuhan. Benar-benar Tuhan yang menyatakan, yang mengerjakan semuanya. Tapi sekali lagi bukan artinya kita pasif. Ada bagian yang kita kerjakan. Entah kita menanam, entah kita menabur, menyirami, itu yang harus kita lakukan. Nanti Tuhan yang akan mengerjakan pertumbuhan itu. Progresnya terlihat. Ya,
dengan cara bagaimana kita menanam, kita menyiram itu nih, dekat dengan Tuhan, minta terus Tuhan tuntun kita tetap straight di jalannya, tetap lurus di jalannya. Minta sama Tuhan, berkomitmen sedemikian sama Tuhan. Sekalipun ada peluang, sekalipun ada kesempatan yang rasanya ini seperti berkat dari Tuhan, ya kan? Tapi kalau itu perbuatan yang dosa, yang nggak dikehendaki Tuhan, yang merugikan orang lain, jangan diambil. Amin, saudaraku. Ya, tetap mengandalkan Tuhan. Itulah cara kita menanti-nantikan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita belajar yang pertama tadi. Tentang apa, saudaraku? Hati yang percaya. Apa hati yang percaya? Lupakan. Sudah direview, lupakan. Nah, hati yang percaya apa tadi? Wujudnya, ekspresinya apa? Menanti-nantikan Tuhan. Orang yang percaya dia menantikan, tidak meninggalkan. Orang yang menantikan Tuhan itu dia akan melakukan tugasnya. Orang yang menantikan Tuhan itu orang yang dapat dipercaya. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang tetap mau tegak lurus dengan firman Tuhan. Sekalipun ada peluang, ada kesempatan yang tidak baik. Orang yang menantikan Tuhan dia akan terus ingin dekat dengan Tuhan dalam segala keadaan. Orang yang menantikan Tuhan, orang yang percaya tadi, dia akan selalu mengandalkan Tuhan. Dengan cara dia tidak pasif, tetapi dia aktif. Yang mengerti katakan amin. Mari bangkit berdiri, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.